Halo, Assalamualaikum. Saya Nunung Nur Rahmatulumah, CGP Angkatan 10. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual dengan mempraktikkan pemahaman tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolah. Segitiga restitusi memiliki 3 sisi, yakni pertama, menstabilkan emosi. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Silakan mengikuti kasus pertama, yaitu Willy marah-marah karena selalu dipanggil dengan nama orang tuanya oleh Wirya dan teman-teman. Ia marah dan tidak dapat menahan emosi. Willy, tadi Ibu dengar dari teman-temanmu kamu marah-marah di kelas ya? Iya Bu, saya sangat jengkel. Emang kenapa? Apa yang membuatmu jengkel? Habis saya dipanggil dengan sebutan orang tua saya mulu Bu, jadi saya jengkel dan sakit hati. Oh gitu. Ya wajar sih. Kalau misalnya Ibu juga mengalami seperti itu, mungkin Ibu juga akan melakukan hal yang sama seperti kamu. Ya Bu, saya benar-benar jengkel. Nah, ketika kamu jengkel, marah itu, tadi apa yang kamu lakukan? Saya marah-marah Bu, dan saya maki dia di depan teman-teman Bu. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya, bukan? Ya Bu, saya merasa marah banget karena Wirya selalu mengajak teman-teman untuk memanggil saya dengan nama ayah saya. Itu kan merendahkan Bu. Saya sangat mencintai dan menyayangi ayah saya Bu. Oh iya ya, kamu sangat menghargai ayahmu, sementara Wirya malah merendahkan nama ayahmu. Ya wajarlah kalau kamu marah begitu. Tapi Ibu hargai kamu nggak lebih jauh lagi, misalnya memukul atau balik menghina ayah Wirya. Terima kasih kamu sudah bisa menahan diri ya. Ya Bu, padahal saya sudah jengkel banget Bu. Nah, dengan marah-marahmu tadi, mentak-mentak itu tadi, sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Menghargai antar teman Bu. Menurutmu, menghargai antar teman itu penting nggak sih? Penting Bu. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan menahan diri dan bersabar Bu. Kamu bersedia melakukan perbaikan ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan? Jika terjadi lagi, saya akan membicarakan pada guru dan meminta bantuan untuk menasihati Wirya Bu. Dan saya lebih bersabar lagi Bu. Bagus, terima kasih. Itu memang mungkin akan bisa memperbaiki keadaan ini. Terima kasih. Perasaan saya ketika saya diajak berbicara tentang memperbaiki kesalahan saya sangat senang karena Bu Nunung mengajarkan saya untuk tetap memperhatikan keyakinan kelas. Namun Ibu Nunung masih memperdulikan perasaan saya dan masih mendengarkan usulan dari saya. Sekarang mari kita ikuti kasus kedua. Akibat dari kalah futsal ketika bermain di jam istirahat, Ruben mengolok-olok Joshua. Joshua tersulut dan balik mengejek Ruben. Ruben yang belum reda jengkel karena kalah, diejek pula, makin tersulut dan akhirnya menggebrak meja Joshua serta merobek buku catatan di meja Joshua. Ruben, Joshua, Ibu dengar dari guru biologi kalian berantem di kelas ya? Benar Bu. Apa yang menyebabkan kalian bertengkar? Yo Bu, Ruben Bu. Guys, kalian ini sudah besar masih bertengkar. Apa yang menyebabkan kalian bertengkar? Ruben Bu, dia mengebrak meja dan merobek buku saya. Tapi Joshua ngeledekin saya Bu. Oke Joshua, kamu melakukan itu pasti ada alasannya dong. Ruben dulu Bu, yang ngeledekin. Oh baiklah, Ibu paham. Jadi kalian sama-sama emosi ya. Untung kalian gak jadi saling sampai pukul gitu. Ya Bu, kalau saya sudah sangat geram. Saya juga jengkel Bu. Sudah, Ibu maklum, kalian memang emosi, kalian saling mengejek, ya jadinya bertengkar. Tapi kalian sadar gak sih kalau kalian sudah melanggar keyakinan kelas kalian? Ya Bu, kami salah.
Apa tadi yang kalian lakukan ketika bertengkar? Kerugian apa yang terjadi? Saya marah mengebrak meja dan merobek buku Joshua, Bu. Jadi bagaimana? Kalian tahu kalau kalian telah bertengkar, melanggar keyakinan kelas? Iya, Bu. Kami sadar Keyakinan apa saja yang sudah kalian langgar? mendahulukan emosi, Bu. Tidak menyayangi teman, Bu. Tidak menghargai teman, Bu. Gosok bareng teman juga, Bu. Tidak supportif juga, Bu. Lalu, apa yang kalian akan lakukan untuk memperbaiki kesalahan kalian ini? Saya akan minta maaf, Bu. Joshua, kamu bagaimana? Ya, Bu. Saya juga akan minta maaf. Iya, kamu juga harus memaafkan Ruben. Lalu, bagaimana untuk memperbaiki keadaan ini, Ruben? Saya kan sudah minta maaf, Bu. Kan, kamu tidak hanya menyebabkan sakit hati saja, tapi juga ada kerugian. Kamu tadi merobek buku, kan? Ya, Ya, Bu. Itu catatan biologi saya, Bu. Pekan depan kami ulangan. Ruben harus mengganti catatan saya, Bu. Tapi saya nggak mungkin nulis banyak itu. kamu bisa fotokopi catatan dari temanmu yang lain, Ruben. Baiklah, Bu. Hmm. Pilih yang lengkap ya, Ruben, karena catatanku lengkap. Oke, nanti sore aku akan fotokopi. Nah, sekarang kalian saling memaafkan dan minta maaf. Ayo, sekarang. Hmm. Hmm. Nah, besok jangan lupa tunjukin ke ibu hasil fotokopi bukunya, ya. Baik, Bu. Nah, sekarang kalian bisa kembali ke kelas. Baik, Bu. Hmm. Halo, saya Joshua dari kelas E2. Kemarin ketika Bu Nunung mengajak saya berbicara tentang konflik saya merasa senang dan dihargai. Karena Bu Nunung menunjukkan kesalahan saya, memahami perasaan saya juga, mendengarkan usul saya, memberikan saran yang solutif. Halo, saya Ruben dari E2. Pesan saya kemarin ketika Bu Nunung mengajak saya berbicara, saya merasa senang dan bangga karena Bu Nunung menghargai perasaan saya serta mendengar keluhan saya, memberi saran dan solusi yang memudahkan saya.